selamat datang di Sinetalk. Kali ini aku Renita ditemenin sama... Halo, saya Hamim Arifin. Yes, kita bakalan ngobrolin soal film komedi nih sekarang. Ya, ini film yang sangat lucu, sangat kita rekomendasikan untuk ditonton. Yes, dan aku pribadi mau say thanks karena Mas Kit udah ngerekomendasiin aku buat nonton film ini. Ya, judulnya Sri Mulat Hil yang Mustahil. Bagian pertama, ada keterangannya ya, bagian pertama. Karena nantinya film ini akan ada 2 bagian kalau nggak salah ya. Ya, tapi kalau mau dibikin sequel selanjutnya ya nggak tahu juga gitu kan. Sri Mulat Hil yang Mustahil ini bercerita tentang grup lawak Sri Mulat yang sudah tenar di Solo, di kota asalnya. Habis itu dia dapat telegram dari istana, dari presiden untuk tampil di depan presiden. Wow. Habis itu dia harus beradaptasi nih gimana di ibu kota, terutama tentang gimana dia memperlancar bahasa Indonesianya. Karena dia berasal dari Solo ya, yang beberapa anggotanya itu tidak bisa pakai bahasa Indonesia yang benar atau Indonesia yang lancar. Benar, karena mereka semua dalam kesehariannya terus waktu pementasan juga kan pakai bahasa Jawa gitu. Jadi kepikirannya langsung yang kayak, aduh kalau di ibu kota nanti gimana ya, harus pakai bahasa Indonesia tuh yang kayak gimana gitu kan. Nah, film ini tuh menurutku film ini tuh yang paling diapresiasi adalah ensemble cast-nya. Jajaran cast-nya tuh keren-keren dan secara fisik dan secara acting cocok atau mungkin mirip dengan beberapa anggota Sri Mulat yang kita kenal. Saya nggak banyak kenal anggota Sri Mulat ya, karena waktu saya kecil mungkin udah ada beberapa yang sudah meninggal di film ini. Cuman mereka meranin itu setelah saya melihat film ini, terus saya lihat beberapa yang sudah meninggal itu di videonya, wow. Mirip ya? Ya mirip, cara mereka ngomong, gestur dan lain-lain. Setuju. Aku juga mau apresiasi buat tim di balik layar ya, atau bahkan praproduksinya gitu kan, kayak R&D timnya, terus gimana mereka tim castingnya tuh juga terutama karena kalau mungkin kebanyakan film Indonesia lebih memilih untuk menggunakan nama-nama tenar untuk lebih gampang kan ya nge-guide penonton untuk mau nonton biar filmnya bisa cepet laris gitu kan, tapi beda sama film Sri Mulat ini. Ya, gitu. Ini diperankan oleh Biawan sebagai Gepeng. Ini kayaknya point of view-nya ya si Gepeng ini. Terus Zulfa Maharani sebagai Nunung, Elang El Gibran Rosadi sebagai Basuki, Teguh Rifnu Wikana sebagai Asmuni, Ibnu Jamil sebagai Tarzan, Kabul atau Tesi diperankan oleh Erik Estrada, Timbul diperankan oleh Dimas Anggara, dan Pak Teguh yang menjadi pendiri dari Sri Mulat ini diperankan oleh Rukman Rosadi. Sama istrinya Pak Teguh yang diperankan oleh Erika Karlina sebagai Bu Juju. Ini istri kedua kalau nggak salah ya? Istri kedua, karena istri pertamanya meninggal, terus dan istri pertamanya ini bermandat untuk ke Bu Juju menikah dengan Pak Teguh dan meneruskan Sri Mulat gitu kan. Dan nama Sri Mulat ini adalah nama istri pertamanya. Bener. Enggak, tapi saya ini lucu. Ini filmnya lucu banget. Banget. Cuman saya ngerasa kurang relate itu adalah film ini tuh langsung ke 1981. Tidak ke awal pendiriannya si Sri Mulat, si grup lawak ini. Cuman dia langsung ke 1981, kita sudah dikenalkan dengan semua jajaran cast yang tahun itu ada. Tapi masuk akal juga sih kalau misalnya yang menjadi point of view adalah si Gepeng. Dan Gepeng masuknya waktu tahun itu. Iya, dan Tarzan Asmuni itu sudah terkenal di situ. Tapi juga dengan yang langsung jumping ke 1981 itu, untuk penonton yang generasi milenial, Gen Z mungkin bahkan yang belum sempat mengenal Sri Mulat yang sebenarnya gitu kan, kayak cuman tahu namanya, juga kurang bisa ngerelatein kayak, oh sebenarnya Sri Mulat nih anggota DOG-nya itu ada siapa aja sih gitu kan. Jadi di film ini juga nggak ditunjukkan gitu loh personilnya Sri Mulat tuh sebenarnya siapa saja, terus kayak wajah-wajahnya itu yang sama aja. Terutama gitu wajahnya kan. ya kayaknya ya. Karena bingung gitu loh, karena aku juga waktu nonton, untung aja partner nontonku tuh ngerti tentang Sri Mulat, jadi kayak, hah ini siapa ya gitu. Oh Sri Mulat tuh ada ini juga. Yang jadi Timbul, misalnya di Mas Anggara jadi Timbul. Timbul itu yang mana ya? Jadi ingat-ingat. Tapi Timbul. Wondering kan. Tapi ketika kita googling, oh Pak Timbul itu
ini ya, oh saya tahu nih, cuman saya nggak tahu namanya gitu. Jadi belum bisa langsung keinget Ya. gitu kan, benar-benar. Mungkin orang-orang juga bakal baru tahu juga ketika Tessy itu nama aslinya adalah Kabul. Benar. Nama panggungnya adalah Tessy. Aku udah lama banget nggak keluar dari studio bioskop untuk yang bener-bener langsung happy banget nih gitu. Akhirnya nonton ini kayak wow. Film ini tayang tanggal 19 Mei kemarin dan sepertinya masih tayang ya sampai hari ini kita syuting dan itu cocok banget untuk ditonton. Kalau bisa bawa ayah mungkin yang masih relate dan bisa nonton sama Sri Mulat bisa lah. Bisa, jadi kayak itu tadi kan, kayak kalau aku nonton, kalian nonton ada yang nggak ngerti, boleh tanya orang tuanya. Relate gitu. ini juga karena ini ya, relate ini juga karena kedekatan Jawa. Dia menggunakan banyak bahasa Jawa ya. Benar. Kalau dimulai dari sukanya adalah semua cast-nya itu punya peranan yang sama besarnya dan sama bagusnya gitu. Tanpa kayak menutupi satu sama lainnya gitu. Ya. Kayak ada porsinya masing-masing dan mereka saling melengkapi sih. Lucu semua lagi. Iya. Kesel kan? Maksudnya kayak Dan mereka orang kayak sebanyak itu tuh kayak berpasangan gak sih? Iya. Si Basuki sama si Gepeng. Terus si Tarzan sama si Kabul. terus si Nunung sama Bu Juju, Ya. gitu. Asmuni sama Pak Teguh, ya kan? Kamu suka sama siapa di antara semua cast ini? Basuki, Sama saya juga suka Basuki. banget sama Basuki ini. parah. Kalau teman-teman belum nonton ya, kita boleh spoiler adalah dia jokesnya lit banget. Ya, jokesnya itu kayak one liner gitu ya, kayak nyeletuk gitu, cuman ada di timing yang pas dan juga langsung pecah gitu. Benar. Bahkan mungkin scene yang kalau misal itu Basuki nggak nyeletuk nggak bakal lucu banget. Karena kalau mungkin teman-teman yang nonton punya temen yang jago mengimpersonate orang, bisa dibayangin deh Basuki itu sejago si Elang itu sejago itu untuk acting yang bener-bener nyawanya jadi Basuki banget gitu. Dan chemistry antara Gepeng sama si Basuki ini Dapet bagus mantap. Dan justru komedinya ini yang mempertahankan cerita dari awal sampai akhir, kita tuh nggak berhenti ngakak gitu kan di bioskop. Setuju. Sebentar, studiomu waktu ini nonton Ketawa semua ketawa dong. semua. Jadi semua sefrekuensi. Kalau pada ketawa semua. Ada bahkan kayak mereka tepuk tangan gitu loh, kayak yang wah emang ini lucunya. Padahal patut diapresiat gitu. iya. Padahal komedi-komedinya itu adalah komedi yang sering kita dengar, sudah familiar gitu. Komedi-komedi slapstick yang sudah Mainstream mungkin. yang sudah bosen banget kayaknya kita dengerin. Tapi waktu dibawain di film ini, timingnya tuh pas semua dan bikin kita ketawa terus gitu. Dan callback jokes-nya itu juga sebenarnya banyak gitu, kayak teh dan kopi rasa laler. Iya. Itu ada di beberapa scene itu dia diulang-ulang gitu dan tetap lucu. Dan meskipun bukan anggota Sri Mulat yang melakukan jokes itu, berkomedi itu, tetap lucu seperti Rano Karno. Oh oke. Ini ada pemeran juga Rano Karno sebagai Babe Makmur yang meranin ayahnya Royani dan pemilik kontrakan yang dipakai sama tim Sri Mulat waktu di Ibu Jakarta. Kota. Nah, Babe Makmur ini yang diperankan oleh Rano Karno, dia melakukan apa ya? Komedi Sri Mulat, Iya. Sri Mulatan gitu ya waktu minum. Jadi waktu minum apa namanya nih? Disiram ke mata. Iya, gelasnya di lebay banget gitu, dia ke mata gitu, dan itu masih lucu banget. Itu lucu. Dan kayak nggak ada yang nyangka gitu kan kalau yang melakukan itu justru bukan dari tim Sri Mulatnya gitu, dari Rano Karnonya. Kalau ngomongin yang suka lagi adalah selain Basuki, ini sih yang salah satu bikin lucu adalah Kisah Pari. Ya. Ya, jadi dukunnya siapa Timbul yang disamperin sama Timbul itu juga lucu. Itu kalau menurut saya justru adegan ya. Itu masuk adegan-adegan yang lucu kalau menurut saya. Adegan Kisah Pari yang mendatangi kontrakan mereka untuk mengusir hantu. Dan terus semua mereka kumpul bareng. Ya, semua case-nya tuh kumpul dan Kisah Pari melucu. Ada callback banyak banget itu yang masalah tongkat itu juga kan. Iya. Itu tetap lucu loh sampai di akhir. Nggak sengaja keinjek kaki Iya, gitu kan. terus Tapi dia lucu. tiba-tiba pingsan gitu. Iya. Jadi kayak banyak banget bagusnya atau sukanya daripada enggaknya gitu kayaknya kan. Dan yang patut diapresiasi juga adalah mungkin nggak semua case-nya adalah orang asli Jawa gitu ya. Tapi di film yang
bisa harus dibilang berbahasa Jawa ini. 90% nggak sih? 90% mereka menggunakan bahasa Jawa itu bahasanya nggak kaku, nggak maksain gitu. Sekelas Ibnu Jamil pun bahasa Jawanya berasa native. Ya. Yang surprise itu adalah beberapa anggota Sri Mulat aslinya juga muncul di sana seperti Tarzan. Dan Tarzan harus berhadapan sama Ibnu Jamil yang memerankan Tarzan. Saya nggak nyangka loh, Fajar Nugros. Ini kan Fajar Nugros yang menyutradarai sekaligus nulis. Cara menulisnya dia dan menempatkan humornya di mana-mana gitu pas gitu, timingnya pas gitu. Setiap detailnya itu dapet gitu. Mungkin di scene-scene awal juga kan ditunjukin ketika si anggota Sri Mulat ini masih ada di Solo, mereka melakukan pertunjukan. Waktu pemain musiknya kan pakai gamelan gitu ya, mereka masih siap-siap. Ada menyan di situ. Terus kan kayak mungkin kalau yang nggak memperhatikan gitu kayak oh ya udah aja. Tapi kalau yang memperhatikan ada ya gitu. Dan itu memang ternyata in real life-nya di zaman dulunya itu dipakai gitu untuk ngasih makan si gamelan-gamelan ini tadi kan, karena mereka harus melakukan ritual dulu sebelum mulai pementasan Sri Mulatnya gitu. Tahu nggak sih dengan dengan istilah penuangan itu? Sebenarnya enggak. Saya baru tahu waktu itu. Tahu waktu itu. Kayaknya kayak ini ya, pendalaman karakter gitu ya, pengenalan karakter gitu. Benar. Mungkin karakter kan, yang akan dimainkan ya. Yes, mungkin kalau yang di zaman sekarang kan ada ini ya, sesi reading. Ya, briefing gitu ya. Ya, kalau di versi Sri Mulat namanya penuangan. Jadi ketika mereka lagi di backstage, siap-siap, lagi pakai kostum itu baru dibagi tuh sama direkturnya atau si ketuanya, bisa entah itu Pak Teguh atau kalau di film ini Asmuni kan kemarin. Ya. Kalau ngomongin yang nggak sukanya mungkin ini ya, yang pertama adalah dia kan komedi gitu, bener lucu semua, tapi ada part dimana aku mulai nungguin kayak ini mau klimaksnya di mana ya? Twistnya apa ya gitu, karena nungguin jatuhnya flat kayak ya udah komedi aja gitu tanpa ada alur cerita yang mungkin surprise atau konflik-konflik yang kayak bakalan wow atau bikin nangis kayak bikin marah gitu kan, itu kurang. Terus yang kedua adalah ini kan film yang berlatar belakang tahun 80-an gitu. Menurut aku mungkin bisa lah dari segi pewarnaan itu lebih ke kayak emang di era zaman dulu, karena part yang pas mereka mau ke ibu kota jelek sih itu, kayak footage yang footage kayak tempelan gitu. Iya, footage-nya kan kayak tempelan, tiba-tiba kayak emang video dokumenter Jakarta di zaman dulu dibandingin sama warna filmnya tuh langsung jomplang. Terus ada yang kayak fotonya menara atau Monas yang kayak gitu tuh. Yang mereka pas lagi lihat itu kan di depan. Iya, itu kelihatan banget. Cuman tempelan. Kalau saya yang kurang bukan nggak suka ya, cuman kurang. Iya, kurang aja. Itu adalah klimaksnya. Bukan, konfliknya. Saya ngerasa konfliknya cuman begitu dan penyelesaiannya cuman begitu. Konfliknya tidak konfliknya tuh tidak seberapa dan penyelesaian tidak sebanding. Jadi si Gepeng itu dia, spoiler. Jadi Gepeng dia melakukan sebuah tindakan yang tidak disiplin dan menurutku itu cocok banget hukumannya, punishmentnya buat Gepeng. Tapi dan konfliknya cuman itu aja dan penyelesaiannya justru tidak sebanding dengan aksi yang dilakukan oleh si Gepeng, oleh Gepeng. Gepeng ini saya sangat setuju kalau misalnya Gepeng diberhentikan, tapi dengan alasan tidak disiplin itu. Tapi kembalinya Gepeng yang langsung dengan hanya kedatangan Royani untuk meminta maaf itu kurang sebanding sih menurutku. Kekurangan itu ketutup sama komedinya yang lucu polan. Dari awal tuh kayak nggak bakal expect kalau wah film ini seseru ini, sebagus ini dan setidak membosankan ini gitu. Sama ya mungkin itu ya, kalau kekurangan adalah seharusnya ditunjukin lah versi otentik wajah aslinya anggota Sri Mulat yang sebenarnya tuh siapa sih, karena di film ini cuman ya udah ditunjukin cast-nya namanya siapa, berperan sebagai apa gitu. Ya.
itu kurang, karena kita juga nggak bener-bener kenal nih, nggak tahu anggota Sri Mulat tuh ada siapa aja, ada berapa orang gitu. Ya, sepertinya rekomendasi kita adalah kalau misalnya mau nonton, sebaiknya sekalian ajak keluarga atau orang yang tua di rumahmu yang relate sama Sri Mulat atau yang masih menangi Sri Mulat lagi, menangi. Nah, itu tadi review dari kita. Kalau misal nih teman-teman punya pendapat yang berbeda gitu kan, punya pandangan yang lain tentang film ini, buruan komen di bawah. Kalau kamu juga punya rekomendasi film pendek, film panjang, ataupun series atau dokumenter yang ingin kita tonton untuk direview di sini, juga komen di bawah ya. Oke, sampai jumpa di Cinetalk selanjutnya. Bye.